Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa pertumbuhan janin itu bisa terpengaruh oleh keturunan. Memang betul, meskipun ikhtiar itu sangat penting ya. Kemudian pada saat hamil trauma, penyakit kehamilan. Trauma itu maksud saya benturan-benturan. Kemarin waktu gempa banyak sekali yang lahir sebelum waktunya. Itu karena trauma. Ada yang perutnya kejatuhan belandar, toeng gitu. Wah, habis itu kenceng-kenceng datang melahirkan. Saya itu pas hari Minggu setelah gempa, saya sehari itu nolong 15 persalinan itu. Karena ada yang hamil 6 bulan, 7 bulan dan seterusnya. Ini contoh trauma. Itu lari-lari ada, ibu hamil naik sepeda motor, bannya bocor, dia tuntun itu sampai setengah kilo. Setelah motor ketemu ban, penambal ban, ketubannya bocor gantian ya. Wah, sial betul ini. Baru 6 bulan ketuban bocor gara-gara bannya bocor ya. Kemudian saya ingatkan merokok dan alkohol mohon dihindari ya. Saya kira sudah banyak iklannya. Dan tentunya gizi selama kehamilan sangat penting sekali seperti topik kita hari ini, dan jenis persalinan yang aman ya. Gizi pada ibu hamil memang nyata betul. Pada Perang Dunia Kedua, pada saat itu Jerman dan Belanda, Rusia sudah meneliti juga orang-orang yang gizinya kurang pada saat hamil. Ternyata kelahiran bayinya mereka memang lebih kecil, berat badannya rendah, kemudian kecerdasannya juga kurang. Jadi ini penelitian dilakukan tahun 1945, dibandingkan antara perang dunia sama yang dalam keadaan tidak perang. Ternyata betul gizinya memang berbeda sehingga berat badannya lain ya. Kemudian orang-orang yang perlu gizi diantaranya ibu hamil, ibu menyusui, kemudian bayi atau anak yang pada usia pertumbuhan memang penting sekali. Kita tahu kita punya teman-teman saudara kita yang mungkin lebih menderita daripada kita. Kita lihat di foto ini mereka ada di NTT, NTB, masih banyak yang punya anak banyak. Kemudian anaknya ada yang ini dipuntul, ada digendong, dia juga masih hamil ya. Jadi banyak sekali keadaan-keadaan yang perlu sekali asupan makanan dan gizi. Kemudian orang hamil itu memang ada keadaan khusus di mana HB-nya turun, asam lemaknya juga turun, DHA-nya juga turun. Sebetulnya kita itu sudah punya DHA dalam tubuh itu, punya HB, zat besi, tetapi semua itu turun dalam keadaan hamil memang. Iya, secara alamiah begitu. Daya tahannya juga turun. Sehingga penting sekali saya kira asupan-asupan seperti vitamin dan seterusnya ini sangat diuntungkan ya. Sangat menguntungkan maksud saya untuk menunjang kehamilannya ya. Kita tahu bahwa ada ibu hamil yang kekurangan vitamin B saja itu dampaknya bisa banyak. Kalau kita kekurangan vitamin B, meskipun minum zat tambah darah itu tidak begitu bermanfaat karena biasanya asam folatnya jadi kurang ya, karena kita butuh asam folat juga. Kemudian kekurangan vitamin B juga bisa membuat kita muntah-muntah berlebihan, kemudian akhirnya juga anemia. Kemudian kekurangan asam folat bisa menyebabkan cacat-cacat bawaan dan juga bisa menyebabkan anemi pada ibu hamil. Oleh karena itu asam folat itu penting sekali saya kira ya kita konsumsi ya. Ya, ini contoh orang yang kekurangan asam folat bisa menyebabkan defek daripada pertumbuhan saraf ya. Baik saraf pusat maupun saraf-saraf yang di tulang belakang. Ini contoh kelainan-kelainan yang salah satunya bisa karena defisiensi vitamin maupun asam folat. Mudah-mudahan kita tidak diantara dia ya. Ini sebagai contoh, jangan berpikir negatif lagi meskipun saya memperlihatkan ini, tapi ini sebagai contoh bahwa kita biar punya keinginan, semangat untuk merawat kehamilan dengan baik. Dan DHA yang sangat terkenal ya, ibu-ibu sudah tahu semua ya. Sebetulnya DHA itu adalah asam lemak ya. Dia ada omega 3, kemudian juga ada omega 6. Kemarin dulu disangkanya cuma omega 3 saja yang bermanfaat itu. Tapi ternyata otak ini membutuhkan pertumbuhan otak janin itu omega 3, omega 6, kemudian lecitin ini juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ya. Kita tahu bahwa ini otak bayi itu sebetulnya hampir 75% itu hampir terbentuk selama dalam rahim. Kita tahu ya, kalau kita bayi lahir, ukuran yang terbesar apa dari bayi pada saat lahir? Apa? Kepala. Allah Maha segala-galanya menciptakan bayi itu ukuran kepalanya paling besar. Kenapa saya katakan begitu? Karena kepala itu kalau lahir duluan dia paling besar, maka badan dan bahu akan ikutlah
lahir. Kalau kepala lahir, badannya pasti. Kalau bayi itu dibuat seperti ibu-ibu sekalian ini, kepalanya agak kecil, baunya agak lebar, pantatnya lebar gitu. Wah, nyantol kabeh. Ya. Bayi lahir nyantol begitu. Nyantol di bahu, kalau nggak nyantol di bahu ya nyantol di pantat gitu ya. Allah sudah menciptakan dengan desainnya yang luar biasa. Dibuat bayi kepalanya kecil, lebih besar daripada semuanya. Dan setelah dewasa dibuat lagi sama Allah, dibuat kepalanya kecil, kemudian bahunya lebar, pantatnya ya lumayan lah gitu ya. Kalau ibu-ibu lebih lebar sedikit gitu ya, lebih proporsional. Coba kalau kita sekarang, Allah menghendaki dengan sunatullahnya bahwa kepala, badan, pantat itu sama persis seperti bayi. Wagu sekali kita, kepalanya lebar kayak ondel-ondel ya. Ya kepala lebar, bahunya kecil, wagu banget itu ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Dan itulah bukti bahwa otak itu diciptakan 75% karena kepala itu sudah terbentuk besar. Kepala bayi sama kepala saya selisihnya tidak banyak, tetapi bahunya, perutnya, pantatnya jauh, berat badannya jauh ya. Jadi itu maknanya kenapa otak itu dibentuk lebih dulu, ternyata memang dia ada makna besar di balik itu juga. Sehingga kalau kita pingin punya anak cerdas, memberi nutrisinya paling banyak selama hamil. Jadi penelitian-penelitian juga menunjukkan bahwa omega 3, omega 6 ini memang melalui plasenta, dan dia juga kalau diberikan selama hamil, pada saat melahirkan sampai 12 minggu bayi lahir masih ada itu omega 3-nya itu di air susu ibunya masih ada. Jadi oleh karena itu mengkonsumsi omega 3 DHA selama hamil itu masih sangat mendukung pada saat kita menyusui. Apalagi kalau kita setelah menyusui masih tetap minum susu yang atau makanan yang mengandung DHA atau omega 3 dan omega 6. Dan masa kritis pertumbuhan otak pada bayi adalah pada trimester kedua dan 3 masa kehamilan sampai 18 bulan pasca kelahiran. Ini penting sekali, kita masih memberikan asupan DHA karena pertumbuhan otak kita membangun 14 bilion sel otak, dendrit dan neurit ya. Jadi luar biasa banyak yang dibentuk, dan kita tahu 70% otak kita adalah asam lemak atau terdiri dari lemak ya. Kita maklumi kalau DHA sangat bermanfaat sekali karena memang 70% otak adalah lemak ya. Kalau kita lihat perkembangan anak ini, otak itu yang neural tube ya, ini yang paling atas ini. Jadi begitu lahir dia sudah tinggi ya. Sedangkan organ-organ yang lain masih belum muncul ya. Oke, jadi masa hamil ini memang HB-nya turun atau yang kita kenal dengan anemia. Sehingga kita butuh zat besi dan asam folat diperlukan, dan daya tahannya turun ibu hamil itu. Kita bisa pakai beberapa asupan, termasuk contohnya misalkan prebiotik FOS ini yang kebetulan memang ada pada Laktamil, itu bisa diharapkan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil. Semua ibu hamil daya tahan tubuhnya memang turun. Kemudian otak bayi baru tumbuh pesat seperti tadi. Kemudian omega 3 dan omega 6 atau DHA itu adalah yang membantu. Penulangan bayi, jadi penulangan bayi cukup pesat ya, dan kalsium. Jadi kita harus mengkonsumsi kalsium, jangan lupa kita konsumsi kalsium ya. Ya, memang pada pagi hari ini kita berbahagia kepada Laktamil yang memang kebetulan menyajikan pada kita semua. Memang Laktamil mengandung beberapa zat yang diperlukan untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Ibu-ibu tidak usah takut ya, ada proses persalinan yang kepala bayi kalau kita lihat dia itu akan masuk pada rongga panggul ibu. Ini tulang kemaluan yang di depan, yang di belakang ini adalah tulang ekor ya. Posisinya seperti ini tulang ekor, yang depan tulang kemaluan. Jadi kepala akan masuk dengan posisi seperti itu. Jadi pelan-pelan, semula begini, sakit gitu, kemudian lama-lama begitu setelah kontraksi. Kalau ibu hamil 7 bulan, 8 bulan sudah sering kontraksi, itu nggak apa-apa. Yang kontraksi tidak benar itu kalau dia kontraksinya setiap 10 menit sekali, itu tidak benar. Nah kalau itu harus istirahat, harus ke dokter dan seterusnya ya. Dokter sering memeriksa, waduh ini kepalanya sudah sampai sini ya, ini tulang panggulnya, ini tulang ekornya, ini dokternya memeriksa ya, ngukur panggulnya cukup tidak. Jadi panggul diukur setelah ini hamilnya hampir lahir, kira-kira kurang 1 bulan. Jangan hamilnya baru 5 bulan, dok panggul saya cukup enggak, panggul saya cukup enggak. Saya bilang kelihatannya kalau dari jauh ya cukup, inilah orangnya tinggi
Barang siapa yang tinggi badannya itu lebih dari 150, tenang saja. Ya, ini contoh kepala yang bagus ya. Jadi dia masuk. Ya, ini pembukaannya ibu-ibu jangan repot. Buka itu yang mana sih? Ini loh, yang kecil ini loh. Ini belum pada buka, lama-lama mendatar terus akhirnya ini akan membuka ya. Jadi mulut rahim itu seperti ini mulut rahim. Ini belum ada buka, makin lama mencucu, terus kemudian mendatar, baru membuka ya. Sabar. Kalau pembukaannya baru 1 cm, kalau anak pertama masih 9 jam, paling cepat itu. Ya, enggak usah repot-repot, enggak usah cemas berlebihan, enggak usah ya, karena lama. Kalau anak ketiga beda, ada yang sudah anak ketiga, keempat, kelima, itu mungkin baru terasa lahir. Ini kepala turun, set ke sini, kemudian akhirnya gini, kemudian dan posisinya begini, akhirnya posisi terakhir begini. Kepala perjalanan kepala turun. Tidak apa-apa, memang sakit-sakit ini, sakit-sakit. Kepala bayi itu sampai templetot itu bahasa Jawanya ya. Dari monyong sana, monyong sini itu ya. Kalau kepala bayi itu jadinya jadi bentuknya nggak karuan karena dia menyesuaikan dengan jalan lahir itu. Ya, setelah itu dia menghadap ke anus. Ya, siapa saja yang sudah lahir di dunia ini pernah mencium anus ibunya, luar biasa. Kecuali yang dilahirkan dengan cara sesar. Ya, ya akhirnya lahir begini, kepalanya menoleh ke samping, kemudian kita keluar, bayinya keluar, slide. Biasanya setelah begini tidak usah ngejen. Pantat jangan diangkat. Ya, kalau melahirkan pantat jangan diangkat. Penting itu, ingat, pantat jangan diangkat. Ya. Posisi begini yang bagus memang. Ada posisi yang tidak baik, ini bayi-bayi yang nakal, ini ada yang wah seenaknya sendiri ya posisi. Iya, ada bayi yang nakal-nakal begini ya. Kalau sesar, kalau sungsang terpaksa harus ditarik-tarik begini cara melahirkan. Tidak apa-apa, kalau memang bisa lahir juga akan sehat biasa. Ya, ini termasuk yang tadi katanya mukanya presentasi muka seperti itu. Harusnya tidak benar kalau begitu ya. Ini muka atau kening tidak benar begini nih. Ini bayi yang tidak taat ini ya. Harusnya kalau bayi itu kalau melahirkan tuh tunduk, jangan dangak, tidak boleh. Jadi sikapnya tunduk begitu. Jadi kalau bayi lahir kalau begini namanya military position, posisi militer nggak boleh, nggak akan lahir ya. Ya, jadi tunduk gitu ya. Kalau mau lahir ya harus hormat dan cium anus ibu. Ini kan tidak mau nyium anus ibu, kualat dia ya. Ini seenaknya sendiri ini bayi. Tidak bisa lahir begitu ya kalau letaknya melintang seenaknya sendiri. Oke, kembali ke yang tadi, mungkin hampir selesai ya. Proses persalinan yang memang muka menghadap ke bawah, posisi setengah duduk ibu-ibu, kemudian mengejan sekuat tenaga, kepala ibu tunduk, ikuti aba-aba penolong, tidak panik dan tidak emosi. Kita ingatlah ini bahwa kita akan mendapat hadiah yang cantik ya. Pesan saya, kalau ada apa-apa merujuk jangan terlambat ya. Kalau ada perdarahan atau ada apa-apa, kirimlah secepatnya. Dengan apa caranya? Waktu saya di Kalimantan, saya angkut pakai ini karena dia perdarahan atau apa. Kemudian apa ada alatnya apa? Sampai ini alat untuk ngangkut apa? Ini angkut tanah sebetulnya ya. Kita pakai untuk ngangkut ibu hamil. Yang penting secepatnya sampai ke. Kalau ada perdarahan, terutama perdarahan biasanya yang bisa kita lihat, atau ibu hamil suatu saat bisa ada masalah apa, tensinya naik, kemudian kakinya bengkak, kemudian dia seperti pingsan seperti itu. Dan pesan saya yang terakhir ini, marilah kita sama-sama, kalau saya termasuk yang anti aborsi ya. Jadi saya sedih sekali, setiap hari datang ke praktek saya hampir rata-rata 2-3 pasien ya. Ini biasanya dia mahasiswa, dia belum nikah, Masya Allah, tapi dia telat menstruasi. Cobalah saya periksa pakai USG. Saya lihat dengan USG, waduh mbak, hamil ini. Wah, dia kaget setengah mati. Masuk saya hamil. Oh iya, ini hamil. Oh, USG-nya dokter apa? Nggak bener ini mungkin. Loh bener ini hamil. Yang dokter itu siapa sih? Ya. Dia tetap ngeyel. Tidak mungkin dok, demi Allah saya tidak mungkin hamil. Sumprit katanya gitu. Saya tanya, Anda pacarannya sudah sampai sejauh mana? Dia bilang, saya pacaran ya biasa-biasa aja dok. Loh biasa-biasa kok bisa hamil itu bagaimana? Saya coba jujur saja lah gitu. Dia, saya sudah melakukan yang namanya petting katanya gitu. Oh, petting itu kan, petting tahu ya ibu-ibu ya? Iya, mepet-mepet daerah yang penting lah gitu ya. Wah sudah, naudzubillah min dzalik, ini mereka melakukan hal seperti itu. Saya bilang, petting, orgasme, ejakulasi, pacarnya sperma tumpah di situ bisa masuk dan bisa hamil. Wah, dia tetap ngeyel. Tidak mungkin dok, tidak mungkin hamil. Saya masih pakai CD katanya. Wah, masih pakai CD. Tahu CD ya?
Ya sudah nggak usah saya terjemahkan ya. Dia bilang Anda pakai CD, pakai disket bisa hamil. Saya bilang lah CD-nya, maaf ibu-ibu zaman sekarang itu CD-nya modernnya itu banyak bordirannya ya. Wah, bordirannya itu bolong-bolong tengahnya, masya Allah, sperma bablas itu. Jangankan CD, kondom aja bablas itu. Wah dok, tetapi dok, saya dok, mohon dok, tolonglah dokter, saya diaborsi. Dokter mau minta berapa saja saya berikan. Itu sepeda motor saya untuk dokter, mobilnya dokter untuk saya. Loh kok malah gitu-gitu. Maksudnya mahasiswa itu mau menjual sepeda motornya 9 juta, 10 juta, dokter Hasto saya bayar. Wah kalau saya tergiur kan, sebulan paling enggak, seminggu yang datang rata-rata 3, sebulan yang datang berarti berapa itu? 12. Berarti kalau sebulan saya melayani, sebulan saya punya 12 sepeda motor. Luar biasa. Setahun sudah berapa itu? Saya tuh catat sampai sekarang ini, sampai hari ini yang datang kepada saya pingin aborsi sejak saya dari dokter Objin 5 tahun yang lalu 557 sampai hari ini yang datang minta diaborsi. Tapi saya bertahan bagaimana menasihati dia supaya tidak aborsi. Setelah itu dia, waduh saya tidak mungkin mbak, kita menghormati kehidupan. Saya baru telat 1 bulan dok, baru telat 1 bulan, ini nggak apa-apa, baru gumpalan. Dia bilang, waduh mbak kalau telat 1 bulan sudah hamilnya berapa minggu tadi? 8 minggu, sudah lengkap sekali. Dia tetap tidak percaya. Akhirnya biasanya saya bawa ke USG 3 dimensi, saya bawa ke Sarjito, saya USG 3 dimensi. Saya lihatkan pakai USG 3 dimensi, wah sudah seperti gambar tadi, lihat sudah seperti ini gambarnya ya. Saya lihatkan ini, wah ini loh anak saya sudah seperti itu, iya sudah seperti ini. Tangannya bisa ditampilkan kalau di USG itu, terus bisa dada-dada, loh bisa dada-dada, wah bisa dada-dada ya. Sebetulnya sih cuman USG-nya yang saya geser begini ya. Tangannya bayinya diem aja, tapi USG-nya saya geser, kesannya seperti dada-dada. Wah, berhasil saya ngapusi ya. Nangis akhirnya dia. Ya nangis. Waduh, aduh. Anak saya kok sudah seperti itu. Jadi saya kira ini sudah sangat lanjut dan dia tidak berdosa. Tolong coba kalau kita perhatikan betapa cantiknya, matanya sudah terbentuk, tangannya, usiaku baru 8 minggu, aku salah apa? Kalau dia diaborsi, itu ada film aborsi yang ditunjukkan dari Amerika itu, kalau orang mengaborsi ditusuk ini bayi, kemudian pantatnya kena, ternyata bayi itu bisa menghindar pada saat ditusuk itu. Dia menghindar, pantatnya mau ditusuk, begini dia ternyata bisa begini. Masya Allah, ternyata bayi itu seperti itu. Dan dia betapa cantiknya seperti ini. Dia mau diaborsi. Jadi, waduh, kita ingatlah ini ya. Jadi, saya kira ini pesan yang terakhir dari saya. Marilah kita sama-sama sebagai orang yang beriman, kita mencegah teman-teman dekat kita untuk tidak melakukan aborsi, dan biar kita punya keturunan yang sehat dan kehamilan kita terima dengan senang hati. Saya kira itu yang kita sampaikan. Ya, semoga Anda menjadi keluarga sakinah semua ya dalam kehamilan dan kelahiran nanti baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik, terima kasih dokter. Aduh, luar biasa ya para hadirin. Ibu-ibu, kita sama-sama tadi mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh dokter, dan dari apa yang telah disampaikan bahwa dalam proses kehamilan itu ya seorang pria memerlukan 20 juta per cc minimal untuk menghamilkan atau membuahi 1 telur loh ya. Jadi kita itu satu warga yang terpilih ya dok ya, dari 20 juta minimal bisa jadi kita gitu ya. Kemudian tahap pertumbuhan janin itu juga harus diperhatikan, hati-hati sebelum hari ke-56 ya. Jangan mengkonsumsi obat-obatan karena itu adalah masa pertumbuhan organ, jadi bisa mempengaruhi pertumbuhan organ ya. Kemudian dalam kehamilan itu wajar kalau ibu-ibu mengalami berbagai keluhan ya dok ya, karena memang rahim itu menekan usus ya ke depan, kemudian kandung kencing ya ke depan, maaf,
usus itu ke belakang ya dok ya, usus ke belakang, kandung kecil ke depan, kemudian teraba di atas tulang kemaluan di sini terasa ya dok. Itu ada pengaruh nggak dok? Katanya kalau laki sama perempuan panjang, kalau laki katanya lebih panjang begitu, itu pengaruh? Saya kira mitos itu ya. Oh, mitos ya. Ada orang yang laki perempuan kelihatan dari luar, saya kira enggak lah ya. Kelihatan keluar, Iya. burungnya keluar. Oke, kemudian juga untuk mual-mual ya pada pada trimester pertama itu bisa dihindari gitu. Yang namanya kita bisa menghindarinya untuk ibu hamil itu pertama berpikir positif ya dok ya. Iya. Gitu, jadi selalu bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah satu karunia. Kemudian juga sikapi kehamilan dengan wajar, tidak berlebihan. Dok, kalau yang namanya itu suka hamil itu suka ngidam. Ada tante saya, ini ngidamnya agak ini. Ngidamnya adalah pengen mengusap kepala botak. Betul itu. Usap kepala botak. Jadi suaminya kebetulan punya teman, mas ini kepalanya botak. Sorry ya, istri saya pengen megang, jadi aduh enak ya, halus. Itu kalau yang namanya ngidam itu gimana dok? Itu memang ya sebetulnya emosional ya, itu bagian dari ya. Emosi ya. Jadi kan wanita sering, kadang-kadang ngidam itu ada yang bagian dari manja, bagian dari emosi, ada yang sengaja sedikit ya, ada sengaja sedikit ya, ada yang suaminya itu diuji sedikit, misalkan mencarikan apa, sudah tahu nggak ada di situ, nggak ada es kelapa gitu ya, minta es kelapa, karena emosional sebenarnya. Emosional ya, emosionalnya. Bukan jadi, apa bilangnya, ya. itu kan butuhnya bayi katanya gitu. Iya. Tapi ada juga yang karena ini kan pada saat hamil muda itu dia tidak banyak makan karena mual, kemudian dia asam lambungnya itu lebih banyak, kemudian mulut itu rasanya kan enggak enak, jadi ada yang rasanya asam, kemudian rasanya ingin meludah terus begitu. Kalau rasanya kalau minum ya atau makan yang kecut-kecut misalnya begitu, kan rasanya seperti yang mulut yang hambar tadi jadi hilang rasanya itu. Jadi memang bisa kita terima juga dia itu bahwa dia bisa membutuhkan yang makanan yang tertentu yang menetralisir rasa-rasa nggak enak. Iya. Selama yang mengidamnya wajar nggak apa-apa gitu kan. Kalau kepala dilus-lus tadi ya susah diterangkan. Itu suka aneh ya. Kemudian juga ada kita juga kita anggap atau ibu-ibu anggap sebagai anugerah, dan nilai pahala itu pada perjuangannya bukan pada hasilnya, begitu ya dok ya? Saya kira begitu ya. Iya. Kemudian juga faktor yang bisa pengaruh pada janin adalah faktor keturunan ya. Penyakit-penyakit juga bisa terjadi, makanya ada yang dinamanya pemeriksaan sebelum kehamilan, ada ya dok ya? Iya, ya memang ada beberapa penyakit keturunan yang bisa menurun dari orang tua kepada anak gitu. Seperti katakanlah alergi ibunya bakat alergi asma misalnya gitu ya. Anaknya memang punya ada kemungkinan ya? Iya, kemungkinan ya. Okay. Kemudian juga trauma atau penyakit selama hamil, kemudian juga rokok dan alkohol itu sangat dihindari untuk ibu hamil. Kemudian yang penting adalah nutrisi yang baik selama ibu hamil, dan makanya Laktamil itu bisa yang memperhatikan bahwa perbedaan nutrisi untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya. Kemudian keadaan tubuh dari ibu hamil itu berkurang vitamin-vitamin ya, dan juga daya tahan tubuh. Nah, oleh karena itu perlu asupan-asupan yang bisa menambah menetralisir kekurangan vitamin dan daya tahan tubuh tersebut ya. Dan otak bayi yang penting ya, otak bayi itu 75% seperti kata dokter di tumbuhnya itu pada masa kehamilan ya. Makanya itu ya wajar kalau bayi kepalanya lebih besar daripada organ tubuhnya. Nah, oleh karena itu perlu diberikan nutrisi yang baik supaya pintar ya. Tadi telah sampaikan. Nah, kemudian masa kritis pada pertumbuhan otak itu pada trimester kedua dan ketiga sampai dengan 18 bulan pasca kelahiran. Baik. Iya. Oh iya, maaf, ini ada kepada Ibu Feriska. Ditunggu anak dan suami di luar, suami melahirkan. Ibu Feriska silahkan, suami dan anaknya. Oh itu Ibu Feriska, itu suaminya menangis. Anaknya sedang tebak, papa jangan nangis papa gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian masa hamil, HB turun, ya anemia, zat besi dan asam folat, daya tahan tubuh berkurang ya. Otak bayi juga tumbuh memerlukan omega 3 dan 6. Baik. Waktunya sayang sekali tidak mencukupi, tapi yang pasti saya yakin ibu-ibu banyak yang ingin menanyakan. Tapi kalau kita tanya, dokter kalau ada pertanyaan kemana? Ya ke rumah sakit Dokter Sarjito di situ ya dok. Dan juga ada klinik di rumah ya dok ya? Ada klinik di rumah? Ya klinik kecil. Klinik kecil. Tapi kalau mau nanyanya kan boleh kan? Ya. Yang pasti seperti tadi disampaikan oleh dokter,
Kalau ada permasalahan, selama permasalahan itu masih bisa ditolerir, ya seperti tadi warning-warning yang wajar itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai ada pendarahan atau ada flek, ada ketuban pecah, ya itu juga itu yang harus diwaspadai, harus segera ke dokter ya. Kalau hanya mual-mual segala macam atau misalnya apa yang pegal-pegal dikit, ya itu nikmati saja ya Bu ya. Itu adalah satu karunia. Baiklah, kita berikan tepuk tangan kepada dokter ya. Terima kasih dokter atas apa yang telah disampaikan, dan kita akan berharap semoga ini memberikan informasi kepada kita semua, ya khususnya ya tidak hanya bayi yang di dalam dengan nutrisi baik, kemudian atau dengan acara ini menjadi tumbuh otaknya, kita juga yang sudah lahir otaknya juga berkembang dengan pengetahuan ya. Ya baik, terima kasih Dokter Hasto, terima kasih. Dan dokter mau sini terus atau oh ya baik, dokter akan kembali, mau tepuk tangan sekali lagi dokter ya.